Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dosen, Ibu dosen, dan semua teman-teman PPG PHI kelas 12 batch 2 UIN Maliki Malang. Saya Nanang Wahid Zatmiko akan melaksanakan praktek mengajar di kelas 8 SMP fase D, akan masuk pada materi perkembangan ilmu pengetahuan di masa Daulah Umayyah di Andalusia. Tentu ini menjadi satu pembelajaran untuk peserta didik kita. Metode yang akan kami pakai adalah PBL atau Based Learning yang nanti akan disampaikan di kelas belajar. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu saja dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah, sukses selalu, luar biasa. Sekolahku Maju, JT1 bisa, berkarakter, berilmu. santun dan asli. Oke. Terus sudah cukup. Nah, dari yel tadi nampaknya kelas ini sudah nampak cerah daripada tadi malam kita mendung sehari hujan ya, sehari semalam. Pertemuan kali ini kita akan belajar tentang sejarah, tapi sejarahnya agak santai, kita nonton video. Tapi sebelum itu mari kita membaca Al-Fatihah sebagai tanda dimulainya pembelajaran. Silakan ketua kelas memimpin doa bersama. Silakan. Tempat duduk siap gerak, tempat duduk siap gerak, tempat duduk istirahat, tempat gerak. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan pikiran masing-masing. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Terima kasih. Mudah-mudahan doa tadi bisa membuat kita menjadi orang yang lebih baik dari hari ke hari. Oke. Kita lanjutkan dulu bahwa minggu lalu masih ingat nggak kita belajar apa? Sejarah juga ada nggak? Jadi kalau kemarin itu kayaknya sejarah Bani Umayyah di Damaskus, Irak. Ingat nggak? Ya kan? Nah kalau sekarang kita belajar masih di Daulah Umayyah tapi di Damaskus lagi di Andalusia, Spanyol. Ada yang pernah ke sana? Kira-kira di mana? Ya di Eropa dong. Ya, oke. Untuk mempelajari Daulah Umayyah, coba nanti saya bagikan LKPD dulu. LKPD-nya ini seharusnya berkelompok, ya kan? Tapi nanti agar efektif, masing-masing saya kasih LKPD, terus kemudian satu LKPD untuk teman kelompok, sambil nonton, sambil belajar menganalisis ya, analisis video, analisis film. Hari ini ada yang sudah membaca Al-Quran? Sudah. Tadi malam. Pagi, subuh, habis subuh nggak ada? Belum ada. Tambahin Al-Qurannya ya. Oke. Coba dibagi 3 kelompok. Yang ini 3 kelompok, pulpennya disiapkan. Nanti filmnya saya siapkan. Ayo dibagi tuh. Nah ini yang buat kelompok ya. Oh nanti aja saya kasih. Kasih. Yang buat kelompoknya ini sendiri-sendiri. Ini yang buat kelompok nanti terakhir. Oke. Siap-siap telinga, mata dan tangannya diikutkan menonton. Kita mau siap mulai? Siap. Coba tes konsentrasi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. 1 nggak ada tepuknya. Oke, kita mulai filmnya. Saya sudah siapkan video ya. Ini video nih.
Bluetooth connected. Nah, ini sudah mulai nih. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Raudhon Channel yang mengungkap rahasia dan fakta di balik sejarah. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas sejarah Daulah Umayyah II di Andalusia. Topik kali ini sangat menarik karena dengan materi ini kita bisa tahu bagaimana sejarah berdirinya kerajaan Islam di wilayah Andalusia yang kini menjadi negara Spanyol dan Portugal. Selain itu, dalam topik ini kita akan mengungkap banyak misteri termasuk rahasia di balik pesatnya perkembangan Islam di wilayah Eropa tersebut. Bagaimana bisa wilayah yang dulunya menjadi basis kekuatan orang-orang Nasrani tersebut bisa ditaklukkan umat Islam? Apa rahasianya? Dan seberapa heroiknya pasukan Tariq bin Ziyad menaklukkan Andalusia? Dan bagaimana bisa Islam di Andalusia lenyap begitu saja, padahal sudah berkuasa sekitar 7,5 abad lamanya? Ingin tahu? Insya Allah semua akan kita bahas di sini. Yuk kita membahasnya. Daulah Umayyah II di Andalusia merupakan dinasti Islam didirikan keluarga Daulah Umayyah I, yakni Abdurrahman Ad-Dakhil. Beliau merupakan putra dari Muawiyah bin Hisam bin Abdul Malik yang berhasil lolos dari kejaran tentara Bani Abbasiyah yang menaklukkan Daulah Umayyah di Damaskus. Abdurrahman berhasil masuk ke Andalusia dan mengambil kekuasaan di Andalusia pada masa Gubernur Yusuf Al-Fikhr, lalu memproklamirkan berdirinya Daulah Umayyah II di Andalusia sebagai kelanjutan dari Daulah Umayyah I di Damaskus. Oleh ahli sejarah, periode ini disebut dengan periode kedua pemerintahan Daulah Umayyah, terhitung antara tahun 756 sampai 1031 Masehi. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut, ada baiknya kita kaji dulu sejarah Andalusia yang kini menjadi negara Spanyol dan Portugal tersebut. Wilayah Andalusia merupakan bagian dari semenanjung Iberia. Sebelum dibebaskan umat Islam, wilayah Andalusia termasuk bagian kerajaan Romawi. Namun dalam perkembangannya, bumi Hispania tersebut dikuasai pasukan Gotik dari kerajaan Visigoth di bawah Raja Roderick. Bangsa Gotik sendiri merupakan bangsa berasal dari negeri Germania. Raja Roderick naik takhta setelah berhasil merebut kepemimpinan dari raja sebelumnya, yakni Witiza. Mana tadi? Sudah dapat sesuatu belum tentang Daulah Umayyah di Andalusia? Dari kisah ini kamu nangkap apa? Pesan apa yang kaitannya dengan ilmu pengetahuan? Percaya atau tidak bahwa ilmu pengetahuanlah yang akan membuat peradaban itu maju? Ada yang mau disampaikan? Gimana? Tadi siapa? Yang pertama kali mendirikan siapa tadi? Yang masuk ke daulah ke Andalusia, kemudian membuat negara ini menjadi negara besar. Ada namanya Abdurrahman Ad-Dakhil. Nah, Abdurrahman Ad-Dakhil itu kalau dalam bahasa Arab artinya adalah Abdurrahman sang penakluk. Makanya kalau ada anak yang namanya Abdurrahman Ad-Dakhil, biasanya anaknya keras. Kadang kalau nggak kuat kan, namanya diganti kan. Itu nama berat itu ya. Oke, sampai sini pertanyaan. Kalau nggak ada, itu si LKPD coba diisi sebisa-bisanya. Di buku paket juga ada, ya. Silakan dibuka. Kalau sudah ngisi tadi ketemu apa? Nah, ketemunya ini nanti dijadikan satu. Makanya kan LKPD satu-satu, kemudian silakan berkelompok. LKPD-nya berkelompok ada sendiri. Yang ini berkelompok di sini. Ayo, berkelompok. Dijadikan nanti ada yang nangkep cerita ini dan dijadikan satu dalam satu kelompok. Silakan. Kamu putar. Ini Betty putar. Ini buat kelompok.
tulis nama kelompoknya, anggotanya siapa saja, dijadikan satu. Oke, dijadikan satu. Kan mesti informasinya bisa berbeda. Coba cek. Coba sama nggak isinya? Oh, tadi ada yang nangkap berita ini, ada yang nangkap berita ini itu. Silakan. Kamu nangkap apa? Coba lihat. Ada informasi apa di sini? Ini apa ini? Oh, belum ada ini apa ini? Nggak apa-apa. Coba. Ibnu Bajjah. Tokoh apa ini? Ini tokoh filsafat ya. Ibnu Tufail, ada Ibnu Rus. Oke. Diteruskan coba. Ya. Ada nggak? Daulah Abbasiyah. Nah itu. Di buku paket ada, bisa dicek lagi. Daulah Abbasiyah, coba. Kamu nulis apa itu? Lihat. Abu Bakar Muhammad, oh iya. Ada Ibnu Sina, Ibnu Khaldun. Oke. Sudah? Beda-beda tuh? Iya, masing-masing. Oh iya. Pengetahuan apa aja tadi? Tambahin. Ilmu apa yang berkembang? Mulai fisika, kedokteran. Kan ada. Sebelum nanti ilmu apa kira-kira? Nanti kita cari tahu. Ya. Udah bet. Itu teman-temannya dibantu. Arsitektur, fisika, kimia, kedokteran, bahasa, apalagi tadi, hukum, fikih, filsafat, terus nanti ada ilmu yang belum berkembang. Apa yuk? Ada yang tahu? Nanti kita cari. Sekarang kita cek salah satu atau dua-duanya, wes. Karena kelompoknya cuma ada dua, untuk mempresentasikan nanti saling melengkapi ya terakhirnya. Dari kelompok buaya dulu. Jadi berdiri presentasi sebentar apa yang dihasilkan, analisis apa yang muncul dari kelompok harimau. Silakan sambil berdiri. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok buaya. Saya akan membacakan kesimpulan dari cerita Umayyah di Andalusia. Kesimpulan yang dapat saya simpulkan adalah pada masa Umayyah di Andalusia terjadi kemajuan dalam bidang pengetahuan dan kebudayaan. Ilmu yang berkembang adalah ilmu fisika, kedokteran, kimia, bahasa, dan fikih. Oke. Yang lain? Itu aja. Oke. Sekian presentasi dari kelompok saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kasih aplaus buat kelompok buaya. Oke, lanjutnya kelompok harimau. Salah satu, Alivia, monggo. Silakan. Nanti saling dilengkapi ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok harimau ingin membacakan hikmah yang dapat diambil dari alur pengajuan peradaban dan ilmu pengetahuan yang beragam dalam Umayyah di Andalusia. Hikmah yang dapat diambil dapat mengetahui bahwa umat Islam pernah mencapai puncak kejayaan di berbagai bidang, termasuk ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan kekuasaan. Ilmu pengetahuan dan sains dapat berhadapan pembangunan. Ada 283.000 unit
kemajuan di gunung, kata-kata sulit rumah sakit. Alif dari cerita tersebut kemajuan peradaban dan ilmu pengetahuan yang berada dari Umayyah di Indonesia. Sudah? Cocok. Terima kasih buat kelompok harimau. Silakan. Oke, ada yang nangkep sesuatu nggak? Misalkan dua kelompok ini dikolaborasikan, kira-kira menambah pemahaman kita nggak tentang gambaran Daulah Umayyah? Kalau kelompok harimau, buaya tadi kan sains yang berkembang, ilmu pengetahuan yang berkembang. Kalau ini tadi menyoroti tentang arsitektur atau bangunan-bangunan yang disediakan oleh khalifah untuk kemaslahatan umat. Orang belajar mudah, ya kan? Orang belajar itu bukan karena tidak punya uang. Di zaman itu orang nggak punya uang tetap bisa belajar, bisa mencapai cita-cita terbaiknya. Nah, dari situ semen sudah dapat gambaran belum atau mendapatkan inspirasi belum? Kita harus mau dan mampu untuk berjuang meraih ilmu pengetahuan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Artinya apa itu? Yang kamu pahami apa dari ayat itu? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Apa tadi? Apa? Derajat? Orang yang siapa? Orang yang apa? Orang yang belajar atau yang punya ilmu? Yang punya ilmu pengetahuan, ya kan? Makanya kita harus yakin bahwa ilmu pengetahuan kalau kita kejar tidak akan sia-sia. Gitulah maksudnya. Oke? Kita capek belajar di sekolah, datang pagi, pulang sore, sudah datang udah ngerjain tugas, buka buku, datang ke perpustakaan, langsung pindah ke lab. Jam sekolah berakhir masih ada tugas sekolah, kadang harus ke TPQ, ya. Malam ada yang les nggak? Nggak ada ya. Oke, kalau malam udah capek ya. Nah, itu salah satu upaya kita ada untuk mencapai ilmu pengetahuan. Nah, sekarang coba kita cek sampai mana ketercapaianmu terhadap belajar ini tadi. Kira-kira nyampe atau nggak belajar ini tadi? Kita cek ya. Ini diisi tentang suasana belajar. Sebentar. Oh, bukan. Yang ini saja. Nah, ini ada 10 pilihan ganda, ada esainya, diisi namanya sekalian. Oke? Diisi sejujur-jujurnya. Silakan. 3. 1, 2, 3. 10 menit cukup ya. Oke. Kasih nama. Oh iya, LKPD-nya dikumpulkan ya. Kumpulkan. Saya cek sini. Kumpulkan juga. Dikumpulkan LKPD. Sudah. Oke. Bisa? Langsung diisi aja. Sudah? Kalau sudah boleh dikumpulkan. Nah ya, kumpulkan sini. Cuma 5 soal aja loh. Sini. Kasih nama udah ya? Sudah kasih nama ya? Sudah kasih nama? Oke. Jangan serius-serius. Oh, gampang kok. Saya nilai dulu.
Oke, dari hasil tes formatif, alhamdulillah semuanya di atas KKM. Kita kasih plus buat kita semua ya. Jadi semuanya sudah mencapai satu standar tentang materi perkembangan Daulah Umayyah, materi perkembangan ilmu pengetahuan di Daulah Umayyah di Andalusia. Pusatnya ibu kota Daulah Umayyah di Andalusia di kota Cordoba. Oke, nanti kalau teman-teman laki-laki beda lagi jawabannya. Real Madrid, Pak. Sampai sini pertanyaan? Tidak. Oke, tidak ada. Berarti sekarang adalah sampai di akhir sesi. Tadi sudah kita cek, kita evaluasi, nilainya sudah di atas KKM. Jadi nggak perlu ada yang remedi. Kalau ternyata tes formatifnya masih di bawah KKM, kita baleni mana nonton lagi? Nonton lagi atau lanjut? Lanjut. Oke, sekarang kita evaluasi pembelajaran saja. Jadi ini adalah tentang suasana hatimu. Ada pilihannya 1 sampai 5. Ada pernyataan, nanti silakan dipilih sangat tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. Bisa ya, gampang. Oke, di terakhir ini. Enggak. Lebih mudah yang begini atau yang begitu, nanti kita evaluasi di sini. Ayo berarti. Sudah, namanya sudah. Lihat. Sudah? Sudah. Oke, ini banyak yang gimana nih? Banyak yang suka dengan pelajaran sejarah. Oke, sudah semua? Oke, sudah. Ini buat evaluasi saya ya. Oke, sebelum tutup ada yang mau disampaikan? Tidak. Oke, kalau sudah tidak ada perlu disampaikan, kita sudah sampai di penghujung acara. Marilah kita tutup dengan membaca kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Itu saja, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi video praktek pembelajaran PAI kelas 12 batch 2 UIN Maliki Malang. Mudah-mudahan video PBL tadi bisa menginspirasi teman-teman. Kalau ada kritik dan saran silahkan komentar di bawah untuk memperbaiki hal-hal yang akan menjadi lebih baik. Itu saja, kurang lebih mohon maaf. Wallahual muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.